ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi mutalaah kitab Al-Usul min Ilmil Usul li Fadilati Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan membaca penjelasan beliau berkaitan dengan al-huruf. Ya. Baik. Ya. Qala rahimahullah jim wal hurufu. Baik, jadi pada pertemuan pekan lalu ya kita telah membaca penjelasan beliau berkaitan dengan isim dan fi'il ya. Maka yang ketiga dari bentuk kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia adalah huruf. Wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Adapun huruf maka pengertiannya adalah ma yang di kalimah ma huna bimakna al-kalimah atau kata dalla ala ma'na ya, dalla ala ma'na yang menunjukkan suatu makna. Jadi huruf dia menunjukkan suatu makna ya. Fi ghairihi, hanya saja maknanya itu baru terlihat kapan? Fi ghairihi, pada selainnya. Maksud daripada fi ghairihi adalah inda iqtirani bi ghairihi ya. Ini inda iqtiranihi bi ghairihi. Jadi ketika huruf itu bergandeng ya dengan kata yang lain ya. Seperti fil masjid ya, fil maktab dan seterusnya ya. Adapun ketika tidak bergandeng dengan selainnya maka huruf ya belum menampakkan maknanya ya. Tapi ala kulli hal itulah ya huruf, dan sebenarnya pembahasannya di ilmu nahwu ya. Baik. Wa minhu, dan diantaranya, jadi diantara macam daripada huruf, perkataan min di sini ya, qauluhu min bimakna at-tab'idiyah. Tab'idiyah. Yaitu min yang menunjukkan sebagian. Wa minhu yani sebagian daripada huruf. Jadi setelahnya akan disebutkan beberapa contoh ya, atau beberapa bentuk daripada al-harfu ya, atau huruf. Tidak semuanya, tetapi sebagiannya saja. Al-awwal al-waw. Yang pertama adalah huruf waw. Wa ta'ti 'atifatan. Ya, huruf waw ini fungsinya adalah
untuk atifah, ya, untuk menggandeng, ya, untuk menggandeng, ya, baina kalimatain atau baina jumlatain, ya, bisa menggandeng dua kata atau dua kalimat, ya. Contohnya akaltu ruzan wa dajjajatan, ya, akaltu ruzan wa dajjajatan. Jadi wa di sini menggandeng dua kata, yaitu ruz dan dajjaj. Bisa juga menggandeng dua jumlah, ya. Dhahaba Amrun, misalnya, wa jaa Zaidun. Ya, dhahaba Amrun wa jaa Zaidun. Taib, hada fungsinya, ya. Wa ta'ti atifatan. Ya, wa ta'ti atifatan. Jadi, fungsinya adalah untuk menggandeng. Dan ini juga masih dalam sebenarnya masih pembahasan nahwiyah, ya. Adapun nazar al-usuli berkaitan dengan huruf adalah setelahnya, yaitu berkaitan dengan apa yang ditunjukkan oleh setiap huruf. Fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Maka huruf waw tufid, yakni memberikan suatu makna, memberikan suatu petunjuk makna, ya. Ishtirakal muta'atifain fil hukum, yakni kesamaan dua muta'atifain, ini dua hal yang digandeng tadi. Ya, kalau tadi dalam contoh akal turuzan wa dajjadatan, maka muta'atifainnya itu adalah, maka ruz dan dajjajah itu muta'atifain, dua hal yang digandeng. Fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukum. Ya, huruf waw itu memberikan petunjuk makna kesamaan dua hal yang digandeng itu dalam hukum. Di dalam hukum. Dalam contoh kita yang tadi saya sebutkan, akaltu ruzan wa dajjajatan, maka huruf waw ini menunjukkan kesamaan hukum atas ruz dan dajjajah, yaitu bahwasanya keduanya sama-sama dimakan, ya. Bahwasanya kedua-duanya itu sama-sama dimakan. Contoh lain misalnya, jaa Zaidun wa Amrun. Jaa Zaidun wa Amrun. Maka huruf waw, ya, dalam kata tadi atau kalimat tadi menunjukkan ishtirak, kesamaan antara muta'atifain, yaitu Zaid dan Amr, di dalam hukum, yaitu fil maji, ya, ishtirakahuma fil maji, maksudnya kedua-duanya itu datang, ya. Maksudnya Zaid datang, Amr juga datang. Kesamaan di dalam hukum, ya, kesamaan di dalam hukum, ishtirakal muta'atifain fil hukmi, itulah makna yang ditunjukkan, ya, oleh huruf waw, ya. Tapi sangat penting sekali dalam istinbat hukum, ya, dalam istinbat apa? Istinbat hukum. Wala taqtadi tartiba wala tunafihi illa bidalil. Dan perlu diketahui bahwasanya huruf waw tidak memberikan konsekuensi keberurutan, tidak pula meniadakan keberurutan. Wala taqtadi tartib wala tunafihi illa bidalil. Jadi waw tidak memberikan konsekuensi atau menunjukkan makna tertib. Tertib itu keberurutan. Keberurutan itu artinya sesuatu yang disebutkan lebih dulu, berarti hukumnya lebih dulu. Tidak. Ya. La taqtadi tertib.
Ya, jadi huruf waw tidak memberikan konsekuensi atau menunjukkan makna keberurutan. Begitu juga tidak meniadakan atau mengingkari keberurutan. Contohnya dalam dalam contoh yang tadi disebutkan, Ja'a Zaidun wa Amrun. Tidak bisa kita memahami dari perkataan tadi, Ja'a Zaidun wa Amrun, bahwa yang datang lebih dulu itu adalah Zaid. Ya. Kenapa? Karena huruf waw tidak menunjukkan tartib. Bisa jadi yang datang adalah Amr dulu. Bisa jadi pula yang datang memang Zaid dulu. Tapi kita tidak tahu dengan huruf waw-nya itu. Ya. Huruf waw-nya itu hanya menunjukkan kepada kita bahwasanya yang datang itu Zaid dan Amr. Udah itu saja. Ya, adapun tartib keberurutan kita tidak tahu. Hanya berdasarkan apa? Huruf waw-nya itu. Maka dikatakan wala taqtadid tartib. Wala tunafi, dan begitu juga huruf waw itu tidak mengingkari adanya tartib. Artinya bisa jadi itu berurutan. Ya. Baik, kalau yunafi tartib berarti itu tidak berurutan. Berarti yang datang dulu itu adalah Amr, bukan Zaid. Itu kalau yunafi at-tartib, ini meniadakan tartib. Tapi di sini meniadakan tartib pun juga tidak. La tunafi at-tartib. Baik, sehingga yang ditunjukkan oleh huruf waw atau huruf waw hanya menunjukkan apa? Ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Kesamaan dua muta'atif di dalam hukum. Baik. Baik. Ini syarah dari Syekh Ghazi, saya bacakan. Wal waw, ya, wa hiya tadullu ala jumhur aw wa hiya tadullu 'inda al-jumhuril usuliyyin wa nuhah ala mutlaqil jama'. Bima'na annaha ta'tif ahad syai'ain 'ala al-akhar fatufidu ishtirakahuma fil hukmi, amma tartibu fala tuthbituhu wa la tunafihi illa bidalilin khariji. Famathalan idza qulta jaa Zaidun wa Amr, ya, fa innal waw tadullu ala mutlaqil maji' minhuma. Ya, jadi kalau kita katakan Zaid dan Amr datang, maka huruf waw itu menunjukkan apa? Mutlaqil maji', bahwa kedua-duanya itu sama-sama datang. Wala tadullu ala taqaddumi Zaid ala Amr fil maji' aw adami. Huruf waw tidak menunjukkan bahwasanya yang datang dulu itu Zaid, baru kemudian Amr, atau tidak menunjukkan itu. Wa idza qulta jaa Zaidun wa Amrun ma'an fa inna nastafidu 'adam at-tartib min amrin khariji wa huwa kalimatu ma'an. Tapi kalau kita katakan jaa Zaidun wa Amrun ma'an secara bersamaan, ya, fa inna nastafid, maka dari situ kita tahu tidak ada keberurutan, ada tartib min amrin khariji, yaitu dari faktor luar, ya, atau faktor eksternal, wa huwa kalimah ma'an, yaitu kata ma'an, bukan dari kata wa, ya, karena wa tidak menunjukkan itu. Wa hanya menunjukkan, atau waw hanya menunjukkan istiraka al-muta'atifain fil hukmi faqat, ya. Baik. Wa min amthilati asy'ariyah, ini contoh apa namanya? Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam nusus syar'i. Allah Ta'ala berfirman, ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik, sebenarnya dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya.
faqad dzukira fil ayati 20 wawan. Baik, di situ disebutkan huruf waw, ya, dalam ayat itu ada 20, ya. 20 waw, la tadullu ala tartib. Itu tidak menunjukkan keberurutan. Bahwasanya yang diberikan maghfirah itu muslimin dulu, baru muslimat, baru mukminin, tidak, ya. Huruf waw hanya menunjukkan bahwasanya kesemuanya itu al-muta'atifin tadi, ya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan seterusnya, bahwasanya mereka semuanya, ya, Allah sediakan untuk mereka maghfirah dan pahala yang besar. Udah, hanya itu saja. Ya, adapun siapa yang lebih dulu diberi dan siapa yang belakangan, maka tidak bisa diketahui dengan hanya huruf waw saja. Ya. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallah arba'un, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4 kata atau 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah atau paling dicintai oleh Allah. Itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Jadi gandeng dengan huruf waw. Ya, subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka huruf waw di situ menunjukkan kesamaan hukum dari kalimat-kalimat tadi. Bahwasanya keempatnya itu sama-sama kata atau kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sangat dicintai atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah untuk mendapatkannya, apakah menjadi syarat ketika kita ingin mengucapkannya harus berurutan? Ya, artinya kalau kita ingin mengucapkan itu harus subhanallah dulu, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, Allahu akbar, hanya berdasarkan adanya huruf waw di situ, maka jawabannya tidak. Tidak harus kita mengucapkannya sesuai dengan penyebutan di dalam hadis. Boleh kita mendulukan alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian subhanallah, kemudian Allahu akbar, atau kita mulai dengan Allahu akbar, kemudian subhanallah, kemudian la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah. Ya, boleh. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ya. Tidak masalah kamu memulai dari yang mana saja. Ini menunjukkan bahwa saya dahulu, ya, Rasulullah dan para sahabat, ya, memahami itu. Baik. Fal waw fil hadits la tadullu ala tartib aw adamihi. Ya. Maka huruf waw dalam hadis itu tidak menunjukkan keberurutan. Jadi untuk menunjukkan yang dibaca itu subhanallah dulu, alhamdulillah, tidak menunjukkan itu. Baik. Begitu juga sebelumnya tadi disebutkan inna safa wal marwata min syairillah. Sungguhnya safa dan marwah itulah diantara salah satu syiar-syiar Allah. Ya. Penyebutan inna safa wal marwah. Tidak menunjukkan bahwasanya sofa itu, yani dari huruf waw di situ, ya. Tidak menunjukkan bahwasanya sofa itu dimulai lebih dulu daripada marwah. Ya, ini berdasarkan ayat ini, ya. Hanya berdasarkan ayat ini maka tidak harus memulai sa'i dari sofa dulu. Ya, boleh memulai dari marwah ke sofa. Kalau berdasarkan apa? Ayat ini saja. Tapi saya di sini mengatakan walakinna istafadna tartib, ya. Walakinna istafadna at-tartiba min fi'li Nabi SAW. Akan tapi kita mendapatkan atau bisa mengambil faedah atau mengetahui bahwasanya urutannya adalah sofa dulu baru marwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku akan memulai dari apa yang Allah memulai dengannya. Ya, Allah menyebutkan dengan sofa dulu baru marwah. Ya. Wa fil lafzin ibda'u bima bada Allahu bih. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah menyuruh para sahabatnya mulailah dari apa yang Allah mulai dengannya. Jadi kita mengetahui urutan bahwasanya ketika sa'i itu sofa dulu itu bukan berdasarkan ayat.
ya, tapi berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, ketika beliau memulai sa'inya dengan apa? Dari sofa, ya, dari sofa. Ya. Seandainya tidak ada hadis-hadis tadi, seandainya, gitu ya, maka boleh berdasarkan ayat tadi kita memulai sa'i dari sofa dulu atau dari marwah dulu. Ya. Karena memang huruf waw tidak menunjukkan hal itu. Waw di sini hanya menunjukkan bahwa sa'i itu ya dari sofa ke marwah atau maksudnya berjalan antara bukit sofa dan marwah, itu saja. Taib itu huruf waw ya. Thaniyan al-fa. Al-fa'u wa ta'ti atifatan. Ya, huruf fa itu sama fungsinya ya di sini dengan waw, yaitu untuk atifah, untuk menggandeng dua kata atau dua kalimat. Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi, ya. Sehingga fa memberikan faedah makna ishtirakal muta'atifain fil hukmi, sama seperti waw. Jadi kesamaan dua muta'atif di dalam hukum. Baik. Contohnya misalnya ja'a Zaidun fa Amrun. Ja'a Zaidun fa Amrun. Maka dari huruf fa itu kita tahu bahwasanya antara Zaid dan Amr itu sama-sama datang. Ya, istirakahuma fil maji. Sama seperti huruf waw. Tapi ada makna tambahan yang ditunjukkan oleh huruf fa yang tidak ditunjukkan oleh huruf waw. Yaitu apa? Ma'at tartibi wa taf. Ya, bersamaan dengan itu fa juga menunjukkan adanya tartib atau keberurutan. Ya. Artinya apa yang disebutkan lebih dulu berarti itu yang lebih dulu ya terjadi. Ya, lebih dulu apa terjadi. Dari contoh tadi, Ja'a Zaidun fa Amrun, kita tahu bahwasanya yang datang lebih dulu itu adalah Zaid. Ya. Kita tahu yang datang lebih dulu itu adalah Zaid. Kenapa? Karena fa menunjukkan adanya tartib. Ya. Jadi mazukira ya mutaqaddiman. Jadi apa yang disebutkan lebih dulu ya waqa'a awalan. Itu yang terjadi lebih dulu. Ya. Di sana ada huruf lain yang juga hampir mirip dengan fa, ya, yaitu thumma. Thumma. Ya, sama thumma itu ta'ti atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi ma'at tartib. Sama seperti fa. Tapi apa yang membedakan thumma dengan fa? Ya, yang membedakan keduanya adalah jedanya, ini durasi jedanya. Ya, jadi adanya tartib, kemudian yang membedakan adalah jeda keduanya. Kalau fa jedanya itu yasir, ya, qasirah. Ini jedanya itu pendek atau singkat. Sementara thumma jeda antara keduanya itu tawilah, ya, waktu yang panjang. Misalnya ja'a Zaidun fa Amrun, itu artinya Amr datang sesaat setelah Zaid. Ya, ja'a Zaidun fa Amrun itu menunjukkan bahwasanya Amr itu datang sesaat setelah Zaid. Jadi Zaid datang, ya, kemudian saat setelah itu Amr datang. Adapun thumma itu jeda antara datangnya
Zaid dan Amr itu waktu lama. Ya, ja'a Zaidun summa Amrun, maka itu artinya Amr itu datang ya setelah Zaid datang dalam durasi yang panjang. Jadi Zaid datang, kemudian duduk dulu, ngopi dulu, ya, ngobrol dulu, ya, setelah itu baru kemudian Amr datang. Ya, itu summa. Watati sababiyatan fatufidu ta'lil. Ya, dan fa juga terkadang fungsinya adalah untuk sababiyah. Ya, fungsinya adalah untuk apa? Sababiyah. Fatufidu ta'lil, sehingga memberikan petunjuk ta'lil, yakni sebab. Ya. Artinya apa? Jadi madzukira qabla al-fa, yakni sababan liwuqu'i ma ba'da al-fa. Ya. Jadi ketika fa fungsinya sebagai sababiyah, artinya fa itu menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan sebelum fa itu adalah sebab terjadinya apa yang disebutkan setelah fa. Ya, itu artinya ta'ti sababiyatan. Fa fungsinya sebagai sababiyah. Ya. Yaitu apa? Ma dzukira qabla al-fa'i sababun liwuqu'i ma dzukira ba'da al-fa'. Contohnya misalnya seperti ya. Ijtahada Muhammadun fanajaha. Ijtahada Muhammadun fanajaha. Muhammad bersungguh-sungguh fanajaha, maka dia pun apa? Maka dia pun lulus. Ya. Maka apa yang disebutkan sebelum fa yaitu ijtahada, ya, itu adalah sebab ya lulusnya Muhammad. Ya, jadi madzukira qabla al-fa yaitu ijtihadu Muhammad, kesungguhan Muhammad, itulah yang menjadi sebab lulusnya Muhammad. Ya. Itu fa sababiyah. Ya, tufidu ta'lil, yang memberikan faedah ta'lil. Ta'lil itu alasan atau sebab. Kita baca syarah dari Syekh Ghazi. Al-fa'u wa qad dzakara al-musannifu laha ma'nayain. Al-awwal al-'adfu fatufidu ishtirak al-muta'attifaini fil hukmi kal waw, lakin ma'a tartib wa ta'qib ay maji ahadihima aqib al-akhar bila muhlah. Ini bila muhlah itu tanpa jeda, ya, tanpa jeda. Wa minhu qala ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqad 'atafa jalla wa 'ala al-amra bil qawli 'ala al-amri bil dhahabi bi harfil wa. Fa'afada ishtirakahuma fil hukmi wa huwa al-wujub ma'a baqa'il qawl ma'a iqa'il qawl ba'da dhahabi min ghairi muhlah. Jadi di situ Allah SWT menggandengkan perintah untuk berbicara, menyampaikan, ya, faqula lahu, perintah untuk menyampaikan kepada Fir'aun suatu ucapan, qaulan layyina, ya, digandengkan dengan apa? Idhaba, yani pergilah, ya. Faqad 'atafa jalla wa 'ala al-amra bil qaul 'ala al-amri bil dhahab bi harfil wa. Ya. Fa'afada, maka huruf fa pada ayat tadi faqula menunjukkan suatu faedah apa? Pertama, ishtirakahuma fil hukum, kesamaan di dalam hukum, yaitu apa? Pergi menemui Fir'aun dan menyampaikan kepada Fir'aun. Wa huwal wujub, bahwasanya kedua-duanya itu wajib. Li'anna al-amra yufidul wujub. Ya. Baik, maka pergi menghadap kepada Fir'aun dan mengucapkan suatu perkataan kepada Fir'aun
itu kedua-duanya sama-sama wajib karena dua-duanya sama-sama diperintahkan. Ma'iqa'il qaul ba'da dhahab. Ya, bersamaan dengan itu fa menunjukkan bahwasanya ya al-qaul itu terjadi setelah zahab. Ya, setelah pergi menghadap kepada Fir'aun min ghairi muhlah tanpa adanya jeda waktu. Ya. Wa nahwuhu, contoh lainnya halaka Zaidun fa akhuhu Amrun bi gharq. Faqad udifa Amrun ala Zaidin bi harfil fa. Fafada ishtirakahuma fil halaki ma'a wuqu'i halaki Amr ba'da halaki Zaidin mubasyarah. Ya. Jadi ketika dikatakan halaka Zaid fa akhuhu Amrun bi gharq, ya, itu artinya apa? Zaid yang meninggal duluan. Lalu setelah itu ya dalam jeda waktu yang singkat ya Amr juga meninggal karena tenggelam. Nah, itu makna yang pertama yaitu tufidu ishtirak al-muta'allifain fil hukmi ma'a at-tartib. Yang kedua as-sababiyah fatufidu ta'lila wa minhu qala ta'ala man akala al-basala aw al-thawma aw al-khurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Faqad rattaba an-nabiy sallallahu faqad rattaba an-nahya an qurbanil masjid ala akli thawmi aw al-basali aw al-khurrath bi harfil fa fadalla ala anna aklaha illatun nahi. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya memberikan konsekuensi larangan ya atau menetapkan larangan berupa mendekati masjid bagi akil thawm ya ala akila atau ala akil thawm, yaitu orang yang memakan bawang ya bawang putih biharfil fa dengan huruf fa. Maka itu menunjukkan bahwasanya anak aklaha bahwasanya memakan basal tadi ya bawang putih tadi illatun nahyi, itulah illah atau sebabnya Rasulullah melarangnya ya. Wa nahwuhu sahara bakrun fanama an salatil fajr. Ya, sahara bakrun ya bakar begadang malam fanama an salatil fajr sehingga dia ketiduran ya dari salat subuh. Maka begadangnya bakar itu akan menjadi illah atau sebab tidurnya bakar dari salat fajar. Ya. Itu fa sababiyah. Inilah yang dimaksud dengan fa sababiyah. Ya, fa sababiyah itu huruf fa yang fungsinya untuk sababiyah. Ya. Yang menunjukkan makna ta'lil yaitu alasan atau sebab. Baik, kemudian yang ketiga alam al-jarah. Alam al-jarah. Walaha ma'anin minha at-ta'lil wa tamlik wal ibahata. Ya. Laha ma'anin minha at-ta'lil wa tamlik wa al-ibah. Yang ketiga adalah huruf lam al-jarah. Wahya tadullu ala ma'anin minha at-ta'lil. Ta'lil itu berarti seperti fa tadi. Ya. Baik, yang pertama contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada kamu dzikra Al-Qur'an litubayyana lin-nas, yaitu agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun. Jadi perkataan atau firman Allah Ta'ala litubayyana yaitu adalah ta'lil alasan ya.
Jadi sebelumnya adalah alasan. Jadi alasannya adalah atau sebabnya karena kami telah turunkan kepadamu apa? Al-Quran. Wat tamlik, ya, dan makna yang lainnya yang dikandung atau yang ditunjukkan oleh huruf lam al-jarah, yaitu at-tamlik, yaitu menunjukkan kepemilikan. Menunjukkan apa? Kepemilikan. Wa minhu qawluka, ya, awsaitu bimi'ati dinarin li Zaid wa wahabtu li Amr kitaba ar-rawd al-murbi'i lil buhuti. Ya. Awsaitu bimi'ati dinar li Zaid. Ya. Aku wasiatkan uang 100 dinar untuk Zaid. Ya, artinya apa? Aku jadikan Zaid itu untuk memiliki uang 100 dinar tersebut. Ya. Atau perkataan wahabtu li Umar atau li Amr, aku berikan kepada Amr kitab Ar-Rawdul Murbi', ya, lil Buhuti. Kemudian yang ketiga adalah al-ibahah, ya, ini pembolehan atau pemberian izin. Wa minhu qawluka, dan diantaranya adalah misalnya perkataan seorang, lirrajuli ayastamti'a bimra'atihi wa hiya haidun fi ma'adal farj, ya, walil mar'ati an talbisa minal huliyyi ma jarat bihil adah. Ya, contohnya lirrajul, yani seorang itu boleh untuk bersenang-senang, ya, dengan istrinya, wahya haid, meskipun dia dalam keadaan haid, fi ma'adal fard, ya, selain pada kemaluannya. Walil mar'ah, dan seorang perempuan itu ya boleh antal bisa minal huli, memakai perhiasan majarat bihil adah, apa yang biasanya dia pakai, ya. Jadi huruf lam di sini yufidul ibahah, ini pembolehan, ya, pembolehan. Jadi lam al-jarah itu terkadang maknanya adalah ta'lil, ya, yang sering disilakan dengan lamut ta'lil, ya. Kemudian litamlik dan lil ibahah, ya, dan lil ibahah. Baik, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, contoh misalnya firman Allah taala, ya, misalnya ini innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi zakat itu adalah, ya, innamas shadaqat, yani apa namanya, zakat itu diberikan kepada lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi 4 golongan yang pertama ini disebutkan dengan huruf lam, litamlik, li, ya, lil fuqara. Ya, ini li di sini lamu tamlik, ya, litamlik. Wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang 4 selanjutnya, ya, dengan menyebutkan wa fir riqab, bukan lagi li tapi wa fir riqab. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi 4 golongan
disebutkan dengan li, kemudian 4 golongan yang lainnya disebutkan dengan fi. Baik, sehingga ada perbedaan hukum ya antara 4 golongan pertama dengan 4 golongan yang terakhir. 4 golongan yang pertama yaitu fuqara, masakin, al-amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, berarti zakat yang diberikan kepada mereka itu litamlik. Yani ketika mereka sudah diberi berapapun hartanya itu, maka sudah itu menjadi milik mereka. Ya, tidak ada ya sudah menjadi milik mereka. Yani mereka berhak dan bebas menggunakan harta zakat yang sudah mereka terima itu untuk apapun, sampai habis. Ya. Baik, adapun 4 golongan yang kedua yaitu riqab, seorang budak yang hendak membebaskan dirinya, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah, wa ibnu sabil, dan orang musafir, ya, ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya di tengah jalan. Maka zakat yang diberikan kepada mereka itu la litamlik, bukan diberikan secara mutlak. Ya. Artinya apa? Ya, mereka diberikan berdasarkan keadaan mereka. Ya, misalnya al-gharib, misalnya ya, gharib, orang yang terlilit utang. Mereka diberikan zakat itu berdasarkan apa namanya status mereka sebagai gharim, yaitu orang yang berhutang karena tujuan yang dibenarkan. Ketika mereka sudah tidak lagi menjadi gharim, ya, maka apa yang mereka terima atau apa yang masih tersisa dari harta zakat yang mereka terima itu wajib dikembalikan. Karena saat itu mereka sudah tidak lagi menjadi gharim. Ya. Atau gampangnya adalah ibnu sabil, orang yang terputus bekal di tengah jalan. Mereka diberikan harta zakat itu karena mereka apa? Statusnya sebagai ibnu sabil. Maka mereka diberikan zakat, mereka diberikan harta zakat untuk bisa sampai ke tempat asal mereka. Kalau sudah sampai ke tempat asal mereka dan ternyata harta zakatnya itu masih tersisa, maka itu wajib dikembalikan. Misalnya orang ya kehabisan bekal di tengah jalan, kemudian diberikan zakat misalnya senilai 1 juta misalnya, ya, untuk melanjutkan perjalanan sampai kepada rumahnya. Ya. Ketika telah sampai rumahnya, ya, uang zakat yang dia terima itu masih tersisa 500.000 karena biaya untuk melanjutkan perjalanan sampai ke rumah mereka itu berapa? 500.000 misalnya. Ya, maka masih tersisa 500.000. Apakah boleh mereka menggunakan 500.000 yang tersisa? Maka jawabnya tidak boleh. Kenapa? Karena ya zakat yang mereka terima itu la litamlik, bukan untuk dimiliki, la litamlik. Ya. Mereka diberi itu karena ibnu sabil. Ya, dan ketika mereka sudah sampai rumahnya, mereka sudah bukan lagi ibnu sabil. Bahkan mungkin terkadang dia termasuk orang yang paling kaya di tempat dia tinggal, bisa jadi. Ya. Ya, jadi perbedaan huruf di sini memberikan perbedaan hukum. Ya, adapun untuk fuqara, masakin, wal amilin, wa mu'allafati qulubuhum, maka boleh. Ya. Misalnya seorang fakir atau seorang miskin diberikan harta zakat 20 juta misalnya. Ya, dengan 20 juta itu mereka sudah nggak lagi miskin lagi misalnya. Ya, maka tidak perlu lagi dikembalikan. Ya, karena huruf lam di sini adalah tamlik, diberikan seutuhnya semuanya. Yaitu
Dari sini kita dapat melihat bagaimana memahami tentang ma'ani al-huruf wa ma yaqtadi ya wa ma alladhi yadullu 'alaiha min al-ma'ani muhim jiddan. Ya, mengetahui tentang makna-makna huruf, dalalah-dalalah huruf, ya petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan oleh setiap huruf itu sangat penting sekali untuk ta'aruf 'alal hukum. Ya, mengetahui suatu hukum. Baik. Sebentar. Baik, yang keempat adalah ala al-jarah. Ya, ala al-jarah. Huruf ala al-jarah. Walaha ma'anin minha al-wujud. Dan huruf ala al-jarah ini memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-wujud. Di antaranya adalah al-wujud. Wa minhu qalu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki hak atau ya Allah memiliki hak atas manusia atau manusia memiliki kewajiban atas Allah hajjul bait, yaitu untuk berhaji ke Ka'bah bagi yang mampu. Jadi huruf ala di sini menunjukkan al-wujubiyah, ini kewajiban. Makna yang kedua adalah al-isti'la. Ya, isti'la itu artinya tinggi. Ya. Wa minhu qala ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Rahmanu ala arsistawi. Maka dari itu, dari para salaf memahami kata ala ini ya, al-isti'la, al-'ulu, ya, wal-istiqrar. Ya. Wal huruf bi anwa'i la yadullu ala umumin wala khususin wala itlaq. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa huruf dengan segala macamnya itu dia tidak menunjukkan makna keumuman, tidak menunjukkan makna khusus, tidak pula menunjukkan makna itlaq. Ya. Baik. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada huruf dan juga beberapa makna yang ditunjukkan, ya. Dan tentunya di sana masih banyak huruf-huruf lainnya dan juga makna-makna yang ditunjukkan. Tapi i'tasara al-Syekh rahimahullah taala ala hadhihi al-huruf al-arba'ah qasdan lil-ikhtisar. Kan tapi di sini ada disebutkan 4 saja, ya, karena memang ini kitab ringkasan, ya. Kitab yang ringkas, sehingga beliau hanya memberikan isyarat saja, menunjukkan bahwa ini pembahasan tentang huruf itu penting, ya, untuk mengetahui hukum, ya, atau untuk bisa menyimpulkan hukum dari nusus Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun perincian tentang makna-makna huruf ini, ya, tentunya di kitab-kitab yang mutawwal, ya, kitab-kitab yang besar, ya, maka akan didapati penjelasan dari para ulama tentang perincian daripada huruf-huruf tersebut dan makna apa saja yang ditunjukkan atau yang dikandung dalam hadis tersebut. Di antara kitab mukhtasar yang menyebutkan ini adalah kitab
lubul usul, ya. Beserta syarahnya ghayatu al-wusul, ya. Sana disebutkan cukup banyak, ya. Tapi saya kira pada pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang aqsamul kalam. Ini macam-macam dari al-kalam, ya. Dan kalam ini bisa ditinjau dari beberapa tinjauan, ya. Kalau ditinjau dari satu tinjauan maka macamnya demikian dan demikian. Kalau ditinjau dari tinjauan yang lain maka macamnya juga berbeda. Soal kita baca pada pekan depan, ya, insyaallah ta'ala. Baik, ila huna naktafi bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.